Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para ikhwan dan akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kami jelaskan ya tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari cara-cara tersebut di sana ada rukun-rukun salat, kemudian juga ada kewajiban-kewajiban salat dan sunnah-sunnah salat. Kata penulis, wal arkan qauliyah minal madhkurat takbiratul ihram wa qiraatul fatihati ala ghairu ma'mum wa tasahudul akhir wassalam. Rukun-rukun salat yang bentuknya perkataan dari apa yang telah disebutkan di atas. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, membaca al-fatihah bagi selain makmum. Yang ketiga, tasahud akhir. Dan yang keempat, salam. Ini diantara rukun-rukun salat yang berupa perkataan. Wa baqi af'aliha arkanun fi'liyah. Sedangkan sisanya adalah rukun-rukun salat yang berupa perbuatan. Seperti apa? Seperti berdiri, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Ini rukun-rukun salat yang berupa perbuatan. Illa tasahud al-awwal, kecuali tasahud awal. Fa innahu min wajibatis shalah. Tasahud awal itu termasuk kewajiban salat. Termasuk kewajiban salat. Kemudian yang kedua, wa takbirat ghair takbiratul ihram. Semua takbir selain takbiratul ihram. Semua takbir sini maksudnya takbir intiqal. Takbir intiqal ini takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Dalam hadis ketika Nabi SAW bersabda kepada orang yang keliru salatnya, innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda fayadha al-wudu yakni mawadi'ahu summa yukabbir. Sesungguhnya tidak sempurna salat salah seorang di antara manusia hingga dia berwudu dengan sempurna. Summa yukabbir, kemudian dia bertakbir. Ini takbiratul ihram, rukun salat. Wa yahmadullah azza wa jal wa yusni alaihi, lalu dia memuji dan menyanjung Allah, membaca doa istiftah atau surat al-fatihah. Wa yaqra' bimasa minal Qur'an, dan membaca apa yang dia kehendaki dari Al-Quran. Summa yaqul Allahu Akbar, kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar. Ini takbir intiqal. Lalu dia ruku. Kemudian ya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Summa yaqul Allahu Akbar, kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar, lalu dia turun sujud. Kemudian ucapin lagi Allahu Akbar, ya, bangkit dari sujud.
duduk di antara dua sujud, kemudian ucapin lagi Allahu Akbar untuk sujud kedua. Kemudian ya bangkit dari sujud yang kedua mengucapkan Allahu Akbar. Ini takbir intiqal dan termasuk kewajiban salat. Adapun takbiratul ihram sebagaimana sudah kita jelaskan termasuk rukun salat. Wa qul subhana rabbiyal azim fir ruku' wa subhana rabbiyal a'la marratan fis sujud. Kemudian bacaan subhana rabbiyal azim pada saat ruku dan subhana rabbiyal a'la pada saat sujud satu kali. Dibaca satu kali, ini termasuk kewajiban salat. Adapun dibaca 2-3 kali itu termasuk sunnah salat. Wajibnya dibaca sekali, sunnahnya dibaca berkali-kali. Wa rabbi ghfirli baina sajdatain marratan wa ma zada fahuwa masnun. Dan bacaan rabbi ghfirli di antara dua sujud atau ketika duduk di antara dua sujud marratan dibaca sekali, selebihnya adalah sunnah. Rabbi ghfirli yang dibaca sekali ini termasuk kewajiban salat. Adapun dibaca berkali-kali rabbi ghfirli ini hukumnya sunnah. Wa qul sami Allahu liman hamidah lil imam wal munfarid. Dan ucapan sami Allahu liman hamidah bagi imam atau orang yang salat sendiri. Adapun makmum tidak mengucapkan ucapan ini. Wa rabbana lakal hamdu likullin, dan bacaan rabbana lakal hamdu untuk semua. Untuk imam, makmum, dan orang yang salat sendiri. Fahadhil wajibat taskutu bis-sahwi wa yajburuha sujuduhu as-sahwi wa kadza al-jahlu. Ini adalah kewajiban salat yang bisa gugur karena lupa. Taskutu bis-sahwi, gugur karena lupa dan dapat ditambal dengan sujud sahwi. Nanti kita akan jelaskan tentang sujud sahwi. Jadi kewajiban sholat itu kalau ditinggalkan karena lupa tidak apa-apa. Namun ya nanti diganti dengan sujud sahwi. Wa kadza al-jahlu, demikian pula menjadi gugur bila tidak tahu. Orang yang awam, orang yang tidak tahu misalnya, kemudian dia meninggalkan kewajiban sholat, maka gugur. Wal arkan la tasqutu sahwan wala jahlan wala amdan. Adapun rukun sholat itu tidak bisa gugur karena lupa, karena tidak tahu, atau karena tidak sengaja. Perhatikan ya para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ini perbedaan kewajiban sholat dan rukun sholat. Kalau kewajiban sholat ya itu bisa gugur karena lupa atau karena tidak tahu. Adapun rukun sholat tidak bisa gugur karena lupa, tidak tahu, atau karena tidak sengaja. Siapa yang meninggalkan kewajiban sholat, rukun sholat, maka sholatnya batal. Wal baqi sunan aqwalun wa af'alun mukammilun lis-shalah. Adapun yang selainnya adalah sunnah salat yang berupa perkataan dan perbuatan yang merupakan penyempurna salat. Ya, sunnah salat seperti apa? Ya, kita lihat di antara contoh-contohnya, di antara contoh-contoh sunnah salat seperti membaca surat ya setelah Al-Fatihah, kemudian juga zikir, baca zikir di saat rukuk dan sujud beberapa kali ya. Kemudian juga
salam yang kedua, dan lain-lain. Dan sunnah-sunnah salat itu ada sunnah-sunnah qauliyah dan ada sunnah-sunnah fi'liyah. Ada sunnah-sunnah yang berupa perkataan dan ada sunnah-sunnah yang berupa perbuatan. Ini merupakan penyempurna salat. Bila seseorang melakukannya, maka salatnya akan semakin sempurna. Salatnya akan semakin sempurna. Wa min arkaniha at-tuma'ninah fi jami' arkaniha. Dan termasuk rukun salat adalah tuma'ninah. Tuma'ninah di seluruh rukun-rukun salat. Tuma'ninah di saat ruku, tuma'ninah di saat i'tidal, di saat sujud, dan di saat duduk di antara dua sujud. Tuma'ninah termasuk rukun salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila shalah fa asbigil wudu." Apabila kamu hendak salat, maka sempurnakanlah wudu, summa istaqbilil qiblah fakabbir. Lalu menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbirlah. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah hingga engkau rukuk dengan tenang. Ini sahihnya. Rukuklah hingga engkau rukuk dengan tenang. Summarfa hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian bangkitlah hingga engkau berdiri dengan tenang. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah hingga engkau sujud dengan tenang. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah dari sujud hingga engkau duduk dengan tenang. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud lagi hingga engkau sujud dengan tenang. Summa fa'al zalika fi salatika kulliha. Kemudian lakukanlah hal ini di seluruh salat-salatmu. Lakukanlah hal ini di seluruh salatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dalil bahwasanya tuma'ninah itu termasuk rukun salat. Di semua rukun salat, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat." Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kemudian kata penulis, fa idza faragha min salatihi istaghfara salasan. Apabila selesai salat, maka mohon ampunlah kepada Allah 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian bacalah Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah yang maha sejahtera dan hanya darimu saja kesejahteraan itu. Maha suci engkau, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Kami tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Hanya miliknya kenikmatan dan karunia. Dan baginya pujian yang indah. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Dengan memurnikan ketaatan atau ibadah hanya kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai. Kemudian baca subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak 33 kali.
Alhamdulillah, Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian disempurnakan ya menjadi 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan, baginya segala pujian, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kalau kita membaca zikir ini, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Itu apa? Ghufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahr. Siapa yang membaca zikir ini setelah sholat, maka akan dihapus kesalahan-kesalahannya. Akan diampuni dosa-dosanya meskipun ya sebanyak buih di lautan. Meskipun sebanyak buih di lautan. Akan dihapus semuanya. Ya, kalau bisa jangan sampai ditinggalkan ya zikir ini. Kemudian juga di sana ada zikir-zikir yang lain. Ya, zikir-zikir yang lain seperti membaca muawwizat ya. Membaca muawwizat setiap selesai sholat. Muawwizat sini Qul huwallahu ahad ya. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ya juga membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yahul bainahu wa baina dukhulil jannah illa al-maut." Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat, maka tidak ada yang menghalangi dirinya untuk masuk surga kecuali kematian. Artinya apa? Kalau dia meninggal, maka masuk surga. Orang yang baca ayat kursi, misalnya tadi sholat subuh dia baca ayat kursi, kemudian dia meninggal jam 9 pagi, maka dia masuk surga. Orang yang baca ayat kursi setelah sholat zuhur, kemudian dia meninggal jam 2 siang, jam 3 siang, maka dia masuk surga. Tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Kalau dia mati, dia masuk surga. Ini keutamaan membaca ayat kursi. Oleh karenanya para ulama membacanya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata tentang gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, aku dapati Syekhul Islam tidak pernah meninggalkan membaca ayat kursi setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ya, kita jangan sepelekan hal ini ya, karena keutamanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, warawatib al-muakkadah at-tabi'ah lil maktubat asrun. Kemudian salat sunnah rawatib yang ditekankan yang mengiringi salat wajib itu ada 10. Salat sunnah rawatib. Wahia al-madhkurah fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Umar, hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asra rakaat. Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi, dan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa raka'ataini qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh. Muttafaqun alaih. Jadi ada 10 rakaat salat rawatib yang ditekankan.
dalam riwayat lain disebutkan ada 12. Ada 12. Ditambahannya yaitu ba'diyah zuhur. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau dalam hadis ini 2 rakaat sebelum zuhur, dalam riwayat lain 4 rakaat sebelum zuhur. Siapa yang salat rawatib 12 rakaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bana lahu baitan fil jannah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya istana di surga. Ya, ini keutamaan salat rawatib. Dan yang paling penting ya dari rawatib ini adalah 2 rakaat sebelum subuh. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh, baik ketika mukim maupun safar. Ada 2 salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi ketika mukim dan safar. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, dan yang kedua salat witir. Salat witir. Innallaha witrun yuhibbu al-witra. Allah itu esa dan Allah suka dengan salat witir. Kemudian Nabi bersabda tentang keutamaan salat qobliyah subuh. 2 rakaat sebelum subuh, raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Azza Allah. 2 rakaat sebelum subuh lebih utama daripada dunia dan seisinya. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Jaga 2 rakaat sebelum subuh. Ya, kalau bisa semua salat rawatib kita jaga. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa, mungkin karena kita sedang capek, ya, atau kita sedang banyak kesibukan, maka jangan sampai meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Baik ya, ini barangkali ya, yang dapat kami sampaikan tentang zikir-zikir sesudah sholat, kemudian juga sholat rawatib. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.